Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Polemik lukisan. Katanya pemerintah membredel. Ya, kata-kata itu sangat menyeramkan nih kalau kita dengar. Padahal nggak segitunya sih. Bahkan ini ada sebuah tayangan video dari Bang Ade Armando yang memberikan pandangannya terhadap apa yang terjadi saat ini, yaitu diturunkannya beberapa lukisan di sebuah galeri yang diadakan di daerah Jakarta. Begitulah. Tapi ini ada pandangan menarik dari Bang Ade Armando ya. Bahkan seorang Koni Bakri ikut seperti memprovok ya untuk melawan pembungkaman ini. Padahal enggak. Dan kita tahu sendiri Bu Koni ini bagaimana orangnya. Ya, mari kita simak saja pandangan dari Bang Ade Armando. Let's go. Gara-gara pembatalan atau penundaan pameran lukisan Yos Suprapto di Jakarta, Koni Bakri menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Koni bilang pemerintah menakut-nakuti para seniman untuk berkarya dan berekspresi. Dia menganggap pemerintah sedang menghapuskan kebebasan berekspresi. Bila hasil pemikiran terus dibredel, Indonesia akan segera kehilangan akal pikir dan peradaban. Hanya ada satu kata, lawan katanya. Anda mungkin sudah dengar soal pameran lukisan Yos ini ya. Yos adalah pelukis kawakan yang sudah berulang kali menyelenggarakan pameran tunggal di berbagai kota. Namun kini pamerannya di Jakarta yang semula akan berlangsung dari 19 Desember sampai 19 Januari dibatalkan. Salah satu narasi yang berkembang adalah ini sebuah bentuk pemberangusan kebebasan berekspresi oleh pemerintah Prabowo. Dalam narasi ini dipercaya pemerintah tidak suka karena di dalam pameran itu akan ada sejumlah lukisan Yos yang menghina Jokowi. Karena pemerintah membela Jokowi dengan segera dilakukan pembungkaman dengan memerintahkan Yos menurunkan lukisan-lukisan anti Jokowinya. Yos menolak perintah penurunan lukisan itu. Akibatnya itu, pemerintah membredel pameran itu. Narasi dari kalangan pembenci Jokowi dan Prabowo ini jelas mengada-ada. Yang memerintahkan penurunan lukisan bukanlah pemerintah. Yang jadi pangkal persoalan adalah kurator pameran lukisan ini mengundurkan diri. Karena permintaannya agar Yos menurunkan lukisan yang menghina Jokowi tidak dituruti. Sekedar untuk memperjelas, karena mungkin saja tidak semua dari Anda paham, saya perjelas sedikit ya apa itu kurator. Peran kurator dalam sebuah pameran lukisan di masa ini sangatlah penting. Dia adalah pihak yang dinilai punya otoritas untuk memilih, mengatur, dan menyusun lukisan jelas dan menarik bagi pengunjung. Kurator di pameran ini adalah Suwarno Wisetrotomo. Dia juga seniman terkenal yang dianggap kritis dan jeli dalam menilai lukisan para seniman Indonesia. Suwarno inilah yang menganggap ada beberapa dari 30 karya yang ingin dipampang tidak cocok dengan judul besar pameran. Judul besar pameran Yos itu adalah Kebangkitan, Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Suwarno menilai ada lukisan bermasalah karena bernuansa vulgar dan berisi makian sehingga tidak sesuai dengan tema pameran. 5 lukisan yang disebut berjudul Konoha 1, Konoha 2, Niscaya, Makan Malam, dan 2019. Menurut Suwarno, Yos memasang sendiri begitu saja lukisan-lukisan tersebut di galeri tanpa kehadiran dan persetujuan Suwarno. Padahal sebagai kurator selayaknya dia diajak bicara oleh Yos dulu. Sang kurator meminta Yos menurunkan lukisan itu, tapi Yos menolak permintaannya. Akibatnya, Suwarno menyatakan mengundurkan diri sehingga Galeri Nasional memutuskan untuk membatalkan pameran tersebut. Mereka memutuskan aliran listrik dan mengunci akses menuju ruang utama pameran. Apa yang sebetulnya dipersoalkan Suwarno? Secara khusus, Suwarno mempersoalkan 2 lukisan Yos berjudul Konoha 1 dan Konoha 2. Dalam Konoha 1, Jokowi nampak duduk dengan pakaian Raja Jawanya menginjak sejumlah pria kesakitan yang memohon-mohon pertolongan.
Di belakang Jokowi berdiri rombongan tentara yang siap menggunakan senjata api mereka. Dalam Konoha 2 dilukiskan terdapat dua pria telanjang sedang berbincang. Mereka dikelilingi kerumunan manusia yang berusaha mendekat dan sebagian bahkan menjilat pria telanjang tersebut. Satu dari pria tersebut menggunakan topi yang mirip dengan postur topi Raja Jawa. Di kedua lukisan memang tidak ada catatan bahwa pria itu adalah Jokowi. Namun dengan melihat cepat saja, kita akan tahu bahwa yang menjadi sasaran tembak Yos adalah Jokowi. Mengikuti logika Suwarno, apa relevansi kedua lukisan tersebut dengan topik kedaulatan pangan? Suwarno menganggap karya Yos yang diminta diturunkan itu vulgar dan memuat kebencian. Yos tak terima dan mengadakan konferensi pers yang kemudian menarik banyak komentar negatif seperti yang disampaikan Koni tadi. Yos membantah tuduhan bahwa dia melontarkan makian dalam lukisannya. Dia bilang kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan dan sebaliknya. Yos menganggap lukisan-lukisannya menyoroti isu kerusakan tanah dan pentingnya metode pertanian berkelanjutan. Pameran Yos katanya bertujuan untuk menyoroti bagaimana tanah pertanian petani semakin dimarginalkan. Kata Yos, kalau dia dibilang memaki-maki, maki-makinya seperti apa? Dia juga membantah bahwa isi lukisannya menyindir Jokowi atau bahkan ditujukan kepada penguasa tertentu. Apa itu bukan simbol, menyindir, marah? Tanya Yos. Tidak, jawabnya tegas. Menurut saya agak mengherankan bahwa Yos seperti tak mau dianggap membenci Jokowi. Dia bilang ini adalah sekedar karya kesenian, bukan pernyataan politik. Tapi siapapun yang punya akal sehat kan dengan mudah tahu bahwa ia sedang mengada-ada. Sebagai seniman, Yos seharusnya mengakui saja bahwa dalam karya kesenian lazim termuat pernyataan politik sang seniman terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidakberesan pemerintahan dan penderitaan masyarakat. Kenapa Yos takut untuk mengakuinya? Kenapa dia justru tidak menyatakan secara tegas bahwa dia memang menganggap Jokowi menindas rakyat? Yos menggambarkan Jokowi menginjak rakyat yang berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Yos menggambarkan rakyat menjilat pantat Jokowi. Tafsir apa lagi yang bisa diberikan kecuali bahwa Yos memandang Jokowi menindas rakyat. Yos bukanlah seniman baru. Berusia 72 tahun, Yos sudah menjadi pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karya-karyanya sejak Orde Baru. Ia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Soeharto dan terlibat sebagai kontributor majalah bawah tanah independen. Yos menyandang gelar PhD di bidang sosiologi kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia, dan pernah tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun. Dia mulai menggelar pamer tunggal sejak 1994. Dia pernah manggung di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Taman Budaya Surakarya, Tembi Galeri Yogyakarta, dan juga di Galeri Nasional Jakarta. Sebelum tahun ini dia juga sudah menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia pada 2017. Jadi dia punya pengalaman dan keahlian yang lebih dari cukup sebagai aktivis anti penguasa. Bila sekarang dia kembali melontarkan serangannya, tidak ada sesuatu yang perlu diherankan. Hanya saja barangkali dia sebaiknya tidak melakukannya di Galeri Nasional, yang adalah lembaga budaya negara. Biar bagaimanapun Galeri Nasional pasti punya standar panduan etika yang lebih ketat dibandingkan lembaga-lembaga non-pemerintah. Kedua, kalaupun Yos tetap berharap memamerkan lukisannya di Galeri Nasional, Yos nampaknya perlu menurunkan tingkat kevulgaran karyanya. Adanya lukisan jilat pantat yang dia tampilkan misalnya sangat tidak elok untuk dihadirkan di Galeri Nasional. Ketiga, kerjasama Yos dan kurator perlu lebih dijaga agar cukup harmonis dan kompak. Seperti dikatakan Suwarno, Yos justru memasang lukisan-lukisan itu di saat Suwarno tidak ada. Kabarnya pameran ini sudah disiapkan selama 1 tahun. Karena itu janggal rasanya bila di antara pelukis dan kurator belum dicapai kata sepakat tentang lukisan-lukisan yang akan ditampilkan. Bagaimanapun yang penting juga
marilah kita tidak sembrono menuduh pemerintah Prabowo sedang berusaha membungkam kebebasan berekspresi karena penghinaan terhadap Jokowi. Bu Koni, ayolah jangan terus memprovokasi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Ya, begitulah tadi apa kata Bang Ade Armando ya. Beliau itu menjelaskan secara detail runut kejadiannya apa yang terjadi terhadap penurunan lukisan Pak Yos ya. Bahwasanya di sini tidak ada suruhan pemerintah untuk menurunkan. Ini murni kesepakatan atau perintah dari seorang kurator ya, yang tidak ada hubungannya dengan pembungkaman. Karena seharusnya begini jadi begini, sistemnya aturannya A, malah pelukisnya B. Nah itu melanggar. Nah itu menurut gue juga ya harus fair lah seorang pelukis itu. Jangan mengembangkan sebuah narasi yang mungkin membuat publik tuh bertanya-tanya, apakah ini benar pembungkaman? Ya, memang lucu ya. Jika kita lihat ya, apa-apa selalu disudutkan ke Pak Jokowi. Pada saat ini selalu saja Pak Jokowi yang nggak pernah berhenti dihantam oleh para pembenci-pembencinya. Padahal sebenarnya Pak Jokowi kalem-kalem aja. Dipecat juga diem. Ya kan? Jadi presiden diserang, dimaki-maki pun diem. Kagak membalas sama sekali. Beliau hanya senyum. Tapi kalian harus hati-hati. Beliau senyum. Mungkin dalam doanya beliau mendoakan orang yang membencinya dengan doa yang terbaik. Yang doa terbaik. Dan jangan salah, doa untuk orang yang baik itu, doa baik untuk orang yang jahat kepada kita, itu kembalinya baik untuk kita. Begitu pelajaran seorang ustadz. Ya, itu pengetahuan minim aja. Yaitu tadi, sudah sangat jelas apa yang disampaikan Bang Ade Armando ya. Kita memang harus tahu detail sebelum kita ngomong masalah ini. Jangan tiba-tiba ikut-ikutan. Wah, pemerintah nih ngebredel atau membungkam. Padahal nggak begitu. Ya, nggak semua harus kita sikapi dengan emosi. Walaupun kita beda pilihan. Ya, harus dengan tenang. Jangan diikutin yang kagak benar-benar narasinya. Atau ya setidaknya kita bisa menggunakanlah logika kita untuk pembandingnya. Ini narasi A, ini narasi B. Sehingga kita tidak sesat pikir. Ya, kalau kata Bu Irma, tahu kan siapa yang presiden akal sesat? Nah itu hati-hati gitu ya gak? Ya udah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tentang pandangan Ade Armando tadi? Silakan beri komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.